Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Fernanda dengan NIM 23090150021. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Muhammad Qadri Alfairus, Estat MAKTR, selaku dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kasus dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester. Adapun judul dari studi kasus yang saya lakukan yaitu penerapan teori diskriminasi harga dalam penetapan harga tiket penerbangan Garuda Indonesia. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih definisi dari diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah strategi di mana perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk produk yang sama, gantung kepada segmen pasar yang ditujui. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan elastisitas permintaan dari berbagai konsumen. Dengan cara ini, perusahaan bisa menetapkan harga yang lebih tinggi untuk konsumen yang kurang sensitif terhadap harga, sementara menawarkan harga yang lebih rendah untuk mereka yang lebih sensitif sehingga bisa mengoptimalkan keuntungan dari setiap segmen. Jadi ada 3 jenis utama di dalam metode diskriminasi harga. Yang pertama, diskriminasi harga tingkat pertama atau first degree price discrimination. Di sini, harga itu ditetapkan berdasarkan kemampuan setiap konsumen untuk membayar. Biasanya diterapkan melalui lelang atau negosiasi harga, seperti pada harga tiket pesawat yang bervariasi tergantung siapa yang membeli. Yang kedua, ada diskriminasi harga tingkat kedua atau second degree price discrimination. Di dalam tingkat ini, harga ditetapkan berdasarkan jumlah atau kondisi pembelian. Contoh umumnya yang bisa kita lihat sehari-hari adalah diskon untuk pembelian dalam jumlah banyak. Yang ketiga ada diskriminasi harga tingkat ketiga atau third degree price discrimination. Pada tingkat ini, harga dibedakan berdasarkan dengan segmen pasar seperti usia atau status. Misalnya, harga tiket yang lebih murah untuk pelajar atau pensiunan, atau perbedaan harga kelas ekonomi dan bisnis di maskapai penerbangan. Hal ini tidak hanya membantu untuk meningkatkan keuntungan, tetapi juga menjaga daya tarik perusahaan di pasar yang sangat kompetitif. Segmen pasar dan penetapan harga. Nah, di sini ada 3 tingkat, yaitu yang pertama ada kelas bisnis. Jadi, kelas bisnis ini adalah segmen dengan permintaan yang lebih inelastis. Artinya, mereka lebih mengutamakan kenyamanan dan fleksibilitas perjalanan, sehingga mereka bersedia membayar lebih tinggi. Biasanya, di dalam bisnis kelas ini, mereka membeli tiket mendekati dari tanggal keberangkatan, dan harga tiketnya bisa mencapai 2.500.000 atau bahkan bisa lebih, tergantung pada waktu pembelian dan rute yang dipilih. Nah, kemudian di tingkat kedua ada wisatawan. Wisatawan ini mereka memiliki permintaan yang lebih elastis. Artinya mereka sangat sensitif terhadap harga. Mereka itu cenderung membeli tiket di jauh-jauh hari dan lebih memilih waktu penerbangan yang tidak terlalu sibuk. Garuda Indonesia memberikan diskon atau harga yang lebih murah untuk tiket yang dipesan lebih awal. Nah, yang ketiga adalah pelajar. Nah, kalau misalkan untuk pelajar ini, mereka umumnya memiliki daya beli yang lebih rendah. Garuda Indonesia memberikan diskon sekitar 30% dengan syarat mereka menunjukkan kartu identitas pelajar mereka. Tiket untuk pelajar itu berkisar antara 1.750.000 sampai 2 juta, tergantung pada rute dan kebijakan diskon yang berlaku. Selanjutnya, kita menghitung perhitungan keuntungan dan elastisitas permintaan. Untuk menghitung total revenue atau TR, kita menggunakan rumus TR sama dengan P dikali Q. Jadi, di mana P ini adalah harga tiket dan Q adalah jumlah tiket yang terjual. Kita yang pertama-tama menghitung penetapan harga untuk kelas bisnis dulu. Tadi kan harganya sudah disebutkan yaitu 2.500.000. Nah, kita memperkirakan tiket yang terjual yaitu sebanyak 20.000 tiket. Jadi, TR bisnis sama dengan 2.500.000 dikali 20.000, maka didapatkan hasil 50 miliar. Artinya, total revenue yang diperoleh dari 20.000 tiket bisnis yang terjual dengan harga 2.500.000 adalah 50 miliar. 2. Ada penetapan harga untuk wisatawan. Nah, di sini harga untuk wisatawan itu 1.500.000. Maka jumlah tiket yang diperkirakan adalah sebanyak 30.000 tiket. Maka TR dari wisatawan adalah sama dengan 1.500.000 dikali 30.000, maka didapatkan 45 miliar. Nah, yang ketiga itu penetapan harga untuk pelajar. Tadi harga pelajar itu kan 1.750.000, terus jumlah tiket yang diperkirakan di sini adalah 40.000 tiket. Peroleh TR pelajar sama dengan 1.750.000 dikali 40.000 sama dengan 70 miliar.
Artinya, total revenue yang diperoleh dari 40.000 tiket pelajar yang terjual dengan harga 1.750.000 adalah 70 miliar. Selanjutnya kita akan menghitung total revenue dari ketiga segmen tadi. Nah, TR bisnis itu kan didapat sebesar 50 miliar, lalu TR wisatawan 45 miliar, dan ada TR pelajar 70 miliar. Nah, total revenue yang diperoleh oleh Garuda Indonesia dari penjualan tiket untuk ketiga segmen pasar adalah sebesar 165 miliar rupiah. Yang kedua, ada total cost ketiga segmen. Nah, untuk total cost, kita itu menghitung dengan rumus TC sama dengan fixed cost plus variable cost per tiket dikali total tiket yang terjual. Nah, fixed cost itu didapatkan 1.500.000, lalu variable cost 25, dan total tiket yang terjual ada 90.000. Maka 1.500.000 ditambah 25 dikali 90.000 didapatkan hasil 3 juta. Artinya, total biaya yang dikeluarkan Garuda Indonesia untuk mengoperasikan penerbangan ini adalah 3 juta. Setelah kita memperoleh total revenue dan total cost, kita memperoleh keuntungan dari perusahaan. Keuntungan ini rumusnya adalah sama dengan TR total dikurangi dari total cost, yang dimana 165 miliar dikurangi 3 juta. Dan didapat 164 miliar 997 juta. Artinya, keuntungan yang diperoleh Garuda Indonesia dari penerapan diskriminasi harga adalah sebesar 164 miliar 997 juta. Sekarang kita melakukan perbandingan dengan metode jika Garuda Indonesia tidak melakukan diskriminasi harga. Pertama, kita tahu dulu fungsi penawaran dan penetapan harganya. Di sini fungsi permintaan dari kelas bisnis atau public demand yaitu QP sama dengan 45.000 dikurangi 200 PP. Fungsi permintaan untuk wisatawan atau pelajar adalah QS sama dengan 100.000 dikurangi 800 PS. Jadi, harga tiket untuk kelas bisnis dan wisatawan atau pelajar itu sama. Maka harga tersebut disebut dengan QPRSH. Fungsi permintaan total perusahaan atau gabungan permintaan untuk semua segmen menjadi QPRSH sama dengan QP ditambah QS 145.000 dikurangi 1.000 PPRSH. Yang kedua, kita menghitung total revenue dan marginal revenue. Jadi, total revenue itu dihitung dengan rumus RPRSH sama dengan PPRSH dikali QPRSH. Marginal revenue adalah turunan dari total revenue. Jadi, MRPRSH sama dengan 145 dikurang 0,002 QPRSH. Selanjutnya kita menentukan jumlah tiket yang terjual dan harga tiketnya. Nah, kita menentukannya menggunakan marginal revenue dan marginal cost. Agar keuntungan maksimal, kita setarakan MR sama dengan MC. Jadi, MR PRSH sama dengan MC PRSH. 145 dikurang 0,02 Ki PRSH sama dengan 25. Jadi, 0,02 Ki PRSH sama dengan 120 dan didapat Ki PRSH sama dengan 60.000 tiket. Kemudian kita hitung harga tiket dengan menggantikan Ki sama dengan 60.000 ke dalam rumus. Jadi, Pi PRSH sama dengan 145 dikurangi 0,002 dikali 60.000 dan didapatkan 85 satuan moneter. Selanjutnya yang keempat adalah pembagian jumlah tiket yang terjual di antara segmen pasar. Nah, untuk kelas bisnis, KIPI sama dengan 45.000 dikurangi 200 PP. Jadi KIPI sama dengan 45.000 dikali 85 dari PPRSH itu didapatkan 28.000 tiket. Nah, untuk wisatawan dan pelajar, masukin 85 satuan moneter itu ke rumus, yaitu QS sama dengan 100.000 dikurangi 800 dikali 85 dan didapatkan 32.000 tiket. Nah, yang terakhir kita menghitung keuntungan perusahaan. Nah, total revenue untuk semua segmen adalah 8 TR PRSH sama dengan Pi PRSH dikali Ki PRSH sama dengan 85 dikali 60.000 sama dengan 5.100.000. Total cost dia itu dihitung dengan rumus TC PRSH sama dengan fixed cost plus variable cost per tiket dikali jumlah tiket yang terjual. Nah, didapat 1.500.000 ditambah 25 dikali 60.000 sama dengan 3 juta. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh oleh Garuda Indonesia adalah TR PRSH dikurangi TC PRSH sama dengan 5.100.000 dikurangi 3 juta dan didapat 2.100.000 satuan moneter.
Nah, jadi bisa kita bandingkan jika perusahaan menggunakan harga yang sama untuk semua segmen pasar, mereka hanya akan memperoleh keuntungan sebesar 2.100.000 saja. Namun, ketika Garuda Indonesia menerapkan diskriminasi harga, karena harga itu sudah disesuaikan untuk setiap segmen pasar, keuntungan yang diperoleh akan meningkat menjadi 2.500.000 per penerbangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari PT Garuda Indonesia jika menerapkan penerapan diskriminasi harga. Pertama, ada maksimalisasi pendapatan. Dengan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap segmen pasar, Garuda bisa mengenakan harga yang lebih tinggi kepada bisnis kelas yang kurang sensitif kepada harga, sementara memberikan harga yang lebih terjangkau untuk wisatawan dan pelajar. Yang kedua, ada peningkatan utilisasi kursi. Jadi, salah satu manfaat utama dari diskriminasi harga adalah kemampuannya untuk meningkatkan utilisasi kursi pada penerbangan. Jadi, Garuda Indonesia dapat menawarkan harga diskon untuk segmen wisatawan dan pelajar. Terakhir, ada penyesuaian dengan permintaan pasar. Jadi, dengan diskriminasi harga ini, perusahaan Garuda menyesuaikan harga berdasarkan sensitivitas harga masing-masing segmen pasar. Selanjutnya, ada kelemahan dari penerapan diskriminasi harga ini oleh Garuda. Yang pertama, ada ketidakpuasan pelanggan karena menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pelanggan. Jika pelanggan merasa mereka membayar lebih untuk produk yang sama dibandingkan dengan orang lain, hal ini tentunya bisa memicu perasaan tidak adil. Ketidakpuasan inilah bisa merusak loyalitas pelanggan. Yang kedua, ada kompleksitas pengelolaan harga. Penerapan diskriminasi harga juga menambah kompleksitas dalam pengelolaan harga. Garuda Indonesia harus cermat menyesuaikan harga untuk setiap segmen pasar yang berbeda, serta memantau permintaan dan kondisi ekonomi yang terus berubah. Yang terakhir, ada potensi dampak reputasi. Diskriminasi harga ini tentunya juga memiliki potensi dampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Jadi, jika pelanggan merasa mereka diperlakukan tidak adil, hal ini bisa menurunkan kepercayaan mereka terhadap Garuda Indonesia. Dampak reputasi ini bisa berpengaruh pada loyalitas pelanggan dan dalam jangka panjang bisa mempengaruhi pikiran mereka. Jadi berikut adalah penjelasan mengenai penerapan diskriminasi harga oleh Garuda Indonesia beserta dengan tantangan yang mungkin bisa mereka hadapi. Semoga informasi ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.